Menteri Agama mengeluarkan surat edaran berisi beberapa kesepakatan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Lalu apa saja kesepakatan yang harus dipenuhi tersebut? Saya akan membahasnya bersama dengan Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Asrorun Niam, langsung melalui sambungan Skype. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Niam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Pak Niam, apa fatwa dari MUI terkait dengan penyelenggaraan ibadah kurban di masa pandemi saat ini? Ya, terima kasih Mbak ya. Majelis Ulama Indonesia secara khusus melakukan pembahasan dan penetapan fatwa nomor 36 tahun 2020 tentang sholat Idul Adha dan juga penyembelihan hewan kurban saat wabah COVID-19 ini. Fatwa ini ditetapkan sebagai respon atas pertanyaan masyarakat, sekaligus juga ditujukan sebagai panduan di dalam penyelenggaraan sholat Idul Adha dan juga penyembelihan hewan kurban 1441 Hijriah yang masih berada dalam situasi COVID-19 belum terkendali secara sepenuhnya. Fatwa ini ditetapkan 2 minggu yang lalu ya, tanggal 6 Juli 2020. Ada poin pentingnya. Yang pertama, penyelenggaraan sholat Idul Adha itu sebagaimana juga penyelenggaraan sholat Idul Fitri sebelumnya, yaitu fatwa nomor berapa waktu itu, nomor 28 ya tahun 2020 tentang kaifiyat takbir dan juga pelaksanaan sholat Idul Fitri. Hukumnya sunnah muakkadah, tetapi pelaksanaannya harus mempertimbangkan dan juga memperhatikan kondisi faktual masing-masing kawasan di mana umat Islam berada. Karena sungguh pun secara umum pemerintah dan juga masyarakat Indonesia terus berikhtiar mengendalikan COVID-19, tetapi faktanya kondisi masing-masing kawasan beragam. Ada yang sudah bisa terkendali secara optimal, ada yang bahkan meningkat angka penularannya. Maka dalam situasi yang beragam ini berlaku fatwa nomor 14 terkait dengan penyelenggaraan ibadah saat wabah COVID. Bisa jadi suatu kawasan yang angka penularannya naik tinggi, maka pelaksanaan ibadah sholat Idul Adhanya itu cukup dilaksanakan di rumah untuk mencegah penyebaran secara lebih meluas. Tetapi bisa jadi di daerah seperti DKI Jakarta dan beberapa daerah yang sudah bisa terkendali secara terbatas, adanya izin kerumunan secara terbatas tetap dengan protokol kesehatan, maka pelaksanaan sholat Idul Adha bisa dilaksanakan. Walau demikian harus tetap komitmen pada penjagaan kesehatan masyarakat. Itu pada aspek sholat Idul Adhanya Mbak ya. Kemudian pada aspek pelaksanaan Idul Adha, karena dia hukumnya sunnah muakkadah, maka sangat dianjurkan apa yang dipotong hewan ternak yang sudah ditentukan. Ada muncul inisiasi bagaimana korban dirupakan uang. Nah, karena ini sebagai bentuk dogma di dalam agama, maka pelaksanaan ibadah korban tidak bisa digantikan dengan uang. Bisa juga sebenarnya dengan cara taukil atau mewakilkan kepada lembaga filantropis Islam yang bergerak di bidang layanan pemotongan, kita bayar sejumlah uang dengan harga begitu, itu dimungkinkan. Baik, Pak Niam, ini kan pimpinan pusat Muhammadiyah sempat menghimbau gitu ya, atau menyarankan untuk mengganti dengan uang gitu dari hewan kurban ini, karena melihat di tengah masa pandemi lebih fleksibel dan juga keterbutuhan dari masyarakat lebih kepada uang dibandingkan dengan hewan kurban begitu. Artinya secara tegas MUI mengatakan bahwa ini tidak bisa begitu ya digantikan antara hewan kurban dengan uang begitu. Ya, kalau kurban dengan uang tentu tidak dibenarkan secara syar'i. Cuma kalau pelaksanaannya itu didasarkan kepada kebutuhan yang sangat mendesak bagi orang yang terdekat, bisa jadi dia tidak kurban tapi dia sedekah. Misalnya dia memiliki uang sejumlah 5 juta misalnya, mau digunakan untuk kepentingan filantropis. Nah, pilihannya kurban atau sedekah. Kalau dia melihat ada kebutuhan mendesak
Dia bukan daging yang dibutuhkan, tapi dia butuh APD misalnya, karena dia terjangkit atau butuh disinfektan. Maka kebutuhan mendesak itu bisa dipenuhi melalui uang yang tersedia. Dia tidak korban, tapi dia sedekah atau untuk kepentingan kebutuhan makanan pokok. Jangankan daging, dia untuk beli sayur saja atau beli beras saja tidak ada, maka diprioritaskan itu. Apakah boleh? Boleh. Maka dalam posisi yang seperti itu kedudukannya adalah sedekah. Nah, terus pertanyaannya mana yang lebih utama? Sangat kontekstual. Kalau orang sangat membutuhkan pada sembako atau pada obat-obatan, kalau tidak bisa membahayakan jiwanya, maka ini lebih utama. Artinya, kalau ibadah kurbannya tidak bisa diganti dengan uang, tapi pelaksanaannya soal skala prioritas itu bisa dilihat kondisionalitas daerah dan juga seseorang yang ada di daerah tersebut. Baik, artinya clear bahwa niat berkurban itu tidak bisa digantikan dengan uang begitu ya. Kalau uang itu artinya masuk kedudukannya dalam sodako. Nah, kemudian ada sejumlah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan prosesi penyembelihan hewan kurban. Lalu bagaimana MUI ini untuk bisa mensosialisasikan, menginformasikan kepada panitia kurban untuk bisa mematuhi segala macam protokol kesehatan dan juga aturan yang diterapkan untuk penyembelihan hewan kurban di masa pandemi ini? Ya, terima kasih ya. Jadi komitmen kita di dalam pelaksanaan sholat Idul Adha dan juga penyembelihan hewan kurban untuk tetap menjaga protokol kesehatan itu bukan semata komitmen kepatuhan pada aturan negara, tetapi itu adalah komitmen pada menjalankan keagamaan, aturan keagamaan. Menjaga keselamatan jiwa dan juga mencegah potensi penularan COVID-19 sebelum ada aturan negara itu adalah panggilan keagamaan. Itu satu kesatuan yang tak terpisahkan ketika kita hendak melaksanakan sholat Idul Adha, melaksanakan penyembelihan korban, dan juga menjaga kesehatan melalui penegakan protokol kesehatan. Ini satu kesatuan yang tak terpisahkan. Makanya tidak dibenarkan ketika dia melaksanakan sholat Idul Adha dengan melakukan aktivitas yang punya potensi terjadinya penularan. Apalagi orang yang sudah positif COVID, kemudian dia memaksakan sholat bersama dengan jamaah, sekalipun tujuannya baik, tetapi itu tidak dibenarkan secara syar'i karena potensial untuk menularkan ke yang lain. Nah, demikian juga pelaksanaan penyembelihannya, karena biasanya dalam proses penyembelihan itu ada semacam keramaian dan juga kerumunan, menyaksikan hewannya, kemudian menyaksikan penyembelihannya, menyaksikan distribusinya, kemudian pada saat pembagian jamaah antri. Maka untuk memutus mata rantai itu, Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa ini juga memberikan guidance agar sedapat mungkin pelaksanaan penyembelihan itu bekerja sama dengan rumah potong hewan. Nah, cuma masalahnya rumah potong hewan ini daya tampungnya, kapasitasnya tidak cukup memadai, di samping juga soal sumber dayanya tidak semuanya memiliki kemampuan di dalam aspek syariah Islam. Nah, disinilah pentingnya pemerintah masuk untuk memfasilitasi itu. Dinas-dinas hadir untuk mengoptimalkan rumah potong hewan dan juga ketenagaannya dengan memberikan pemahaman pada aspek syar'inya. Baik, Pak Niam, bagaimana juga dengan prosesi distribusinya? Nah, biasanya kan ini ada disiapkan gitu ya tempat pelayanan untuk mengambil hewan kurbannya, tapi juga ada yang mengantarkan ke rumah-rumah mustahik begitu. Bagaimana sebaiknya di tengah masa pandemi ini? Betul sekali Mbak ya, seringkali itu menjadi titik krusial yang menyebabkan kerumunan, bahkan tidak hanya kerumunan tapi kemudian menyebabkan crash dan juga masalah sosial ya. Maka dalam konteks wabah COVID-19 ini panitia harus memberikan effort secara lebih dengan cara mendistribusikan ke masing-masing mustahik, ke masing-masing rumah. Tentu dengan menambah relawan dan juga kepanitiaan.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, melakukan deteksi serta analisis kebutuhan. Bisa jadi dalam kondisi wabah COVID-19 ini banyak daging, tetapi tingkat pemanfaatannya kurang. Maka bisa dalam kondisi tertentu daging itu diolah, kemudian dibagikan dalam bentuk olahan. Secara fikih itu dimungkinkan. Baik, semoga pembinaan dan juga pengawasan dari pihak pemerintah ya tentunya yang juga berperan untuk bisa memastikan protokol kesehatan terutama jaga jarak fisik dan segala macam higienitas ini betul-betul diutamakan bagi setiap panitia kurban dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di tengah masa pandemi ini. Terima kasih Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Asrorun Niam. Fasilitasi. Baik. Terima kasih Pak Asrorun Niam sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.